Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matematika Lanjut 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengantar deret Fourier dengan anggota pertama Nisa Soleha dengan NPM 50421176 dengan kelas 2 IA 27. Dan di sini juga ada Safa Zafira Gunfani dengan NPM 51421411 dengan kelas 2 IA 28. Di sini materi yang akan dijelaskan yang pertama yaitu definisi dari fungsi periodik, yang kedua definisi fungsi ganjil dan fungsi genap, yang ketiga definisi deret Fourier, yang keempat rumus koefisien Fourier. Materi pertama definisi dari fungsi periodik. Fungsi periodik adalah fungsi f(x) yang memiliki nilai berulang dengan suatu periode untuk semua nilai x. Fungsi periodik. Fungsi f(x) yang memiliki periode t, di sini periode kita inisialkan dengan T. Untuk X yang memiliki sifat Fx ditambah T sama dengan Fx dalam suatu periode. Nah, bilangan T dinamakan periode-periode jika fungsi Fx mempunyai periode terkecil. T lebih besar dari 0 yang berarti positif dinamakan periode primitif fungsi Fx misal. Halnya periode primitif yaitu sederhana itu untuk sin X sama dengan 2pi, sin 2X sama dengan pi. Nah, periode yang bukan primitif itu yang dimaksud itu bukan yang fx sama dengan 0. Di sini primitif itu untuk sederhana sin dan kostan gitu-gitu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh grafik melalui pengulangan periode grafik untuk sembarang jangkauan yang panjangnya T. Di sini ada grafik fungsi tan dan grafik fungsi cos dan lain-lain. Selanjutnya di sini fungsi X mempunyai periode 2pi, 4pi, 6pi karena X tambah 2pi sama dengan X tambah 4pi sama dengan X tambah 6pi dan seterusnya sampai sin X. Nah, di sini ada contoh untuk pembuktiannya, contoh grafik fungsi sin dengan periode 2pi, maka persamaan fungsi fx tambah t sama dengan fx ini menjadi fx tambah 2pi sama dengan fx. Di sini t-nya berubah menjadi 2pi. Nah, sin 2pi itu juga sama dengan 360, maka bisa juga nih kita ubah persamaan periodiknya menjadi f x tambah 360 sama dengan fx. Nah, di sini 2pi ini sama dengan 360. Jadi, satu gelombang atau satu periode sin ini memiliki 360 atau 2pi. Nah, untuk gelombang selanjutnya maka tambahkan titik akhir gelombang dengan periode sin. Gelombang 2 itu titik akhir gelombang 1 ditambah periode yaitu T 360 tambah 360 sama dengan 720. Maka jangkauan gelombang kedua yaitu 720 atau 4pi. Nah, untuk gelombang 3 yaitu titik akhir gelombang 2 yaitu 720 ditambah periode T 360 sama dengan 1080 sin 1080 sama dengan 6pi. Nah, di sini berarti periodenya 2pi, 4pi, 6pi. Nah, berarti ini benar ya. 4pi, 6, 4pi, 6pi. Untuk fungsi sin X. Next. Periode dari sin X atau cos nx dengan n bilangan bulan positif adalah 2 V per n. Nah, ini merupakan contohnya nih. Sini ada periode T cos nx sama dengan 2 V per n dengan n merupakan nilai positif. Yang pertama itu cos X. Nah, kan karena dia cuma cos X doang, terus setelah tadi bilang dengan periodenya 2 V per n, jadinya 380 dikali 2, jadinya 360. Karena n-nya ini merupakan 1, jadinya hasilnya 360. Selanjutnya ada cos 2x. Nah, sama nih caranya, 2pi per n. Jadi 2 dikali 180 dibagi 2, karena sini merupakan cos 2x, jadi hasilnya 180. Yang ketiga, cos 3x sama dengan 2pi per n sama dengan 360 dibagi 3, sama dengan 90. Ini merupakan satu periode, ini 2 periode, dan yang 90 merupakan 3 periode. Nah, setelah kita membahas sin dan cos, sekarang kita bahas tan nih.
Periode dari persamaan fungsi tan X adalah V. Kalau sebelumnya sin sama cos itu 2V, kalau tan ini V doang. Fungsi tan X memiliki periode V dengan nilai tan V sama dengan 180 derajat. Maka fx ditambah t itu yang tadi periode, sama dengan fx menjadi fx ditambah 180 sama dengan fx, atau fx ditambah v sama dengan fx. Kan kalau tadi sin sama cos itu dia fx tambah 2v. Nah, kalau di tan cuma v doang. Maka kurva yang terbentuk akan sama bentuknya dan dengan periode V. Nah, di sini nih ada garis putus-putus yang namanya asymptot. Jadi dia tuh sampai periodenya sampai 180 doang. Next. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang kita disuruh untuk nentuin periodenya. Jika nilainya 2, maka nilai X itu di antara 0 sampai 5. Jika nilainya 1 itu, kalau X-nya di antara 5 sampai 10. Nah, kita lihat nih grafiknya. Karena dia 2, tadi kan 2, dia di antara 0 sampai X kan. Jadi itu di satu-satu, misal kalau 1 itu ada di mana, kalau 1, terus 2 kan tadi 0 sampai X kan. Tapi di sini bulatannya bulatan penuh. Kenapa di sini ada bulatan penuh sama bulatan kosong? Karena kalau bulatan penuh itu dia ada sama dengannya nih, kayak gini. Sedangkan di ini ada bulatan kosong, karena dia itu nggak ada sama dengannya. Jadi bulatannya itu nggak terisi penuh. Jadi gimana tentuin periodenya? Jadi kan kita udah tahu kan T-nya itu sama dengan 10 nih. 10. Nah, tadi kita juga udah belajar tentang rumusnya, yaitu fx ditambah t. Jadi kita tinggal masukin aja fx dan fx ditambah 10. Nah, terus kita masukin nilai 0, jadinya 10. Jadi periode fungsi fx tersebut adalah 10. Next. Nah, ini juga nih ada soal kedua. Di sini kita perhatikan persamaan nilai fungsi AX berikut. Nah, ini merupakan kalau H1 berarti nilainya itu harus 4. Kalau H4 nilainya itu harus 14. H5 nilai itu harus 9. Nah, kita disuruh nih, jika Hx adalah fungsi periodik dengan periode 4, persamaan yang pasti tepat adalah, di sini udah ketahuan kan, periodenya itu adalah 4. Jadi kita harus hitung satu-satu yang tepat itu yang mana, yang salah itu yang mana. Nah, kita mulai dari H1. Diketahui Fx adalah fungsi periode dengan periode 4, maka nilai fungsi Ax sama dengan Hx ditambah 4. Nah, untuk X1 kita masukin. Berarti kan H1. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Betul nggak? Enggak kan? Soalnya di sini, di soalnya itu 1 itu sama dengan 4. Sedangkan kita cari itu 5, berarti untuk 1 salah. Nah, kita kedua nih. Untuk X sama dengan 4, kita masukin nih. Berarti kan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, sama nih. Berarti salah juga dong. Di sini kan aturan nilainya 14. Di sini 8. Jadi untuk kedua salah. Nah, yang terakhir, H5 sama dengan H9. Di sini kita cari, kita masukin H5 tambah 4 sama dengan 9. Ini sama kan seperti yang disuruh soalnya, jadinya benar. Untuk persamaan H5 sama dengan H9 itu benar. Maka persamaan nilai fungsi yang benar adalah H5 sama dengan H9. Next. Nah, setelah kita sudah membahas fungsi periodik, selanjutnya kita itu definisi dari fungsi ganjil dan genap. Fungsi ganjil dan fungsi genap dalam matematika adalah fungsi yang memenuhi hubungan simetris tertentu. Nah, di sini ada aturan fungsinya nih, fungsi ganjil dan genap. Sebuah fungsi fx adalah genap jika f min x sama dengan fx. Sedangkan untuk ganjil sendiri itu jika f min x sama dengan min fx. Di sini kita akan melihat grafiknya. Kalau di genap itu kan dia grafik A-nya di sini hasilnya B. Nah, jika dia dicerminkan, maka min A itu tetap hasilnya B. Dan dia itu simetris terhadap sumbu Y.
Jadinya FA sama dengan B. F jika diminkan, maka hasilnya juga B. Jadi, seperti sebelumnya itu, aturan fungsinya FA sama dengan F min A. Nah, di sini ada. Setelah kita genap, selanjutnya adalah fungsi ganjil. Nah, kalau tadi fungsi genap itu dia simetris terhadap sumbu Y, kalau si ganjil ini simetris terhadap titik asal. Nah, dia di sini nih, kan titik asal. Kalau fungsi grafik dari genap kan dia dicerminkannya maka min A tetap B kan. Sedangkan kalau di ganjil sendiri itu titik asalnya. Jadi kalau misalnya dicerminkan, dia itu min A ini hasilnya min B. Nah, jadinya F A sama dengan B, F min A sama dengan min B. Jadi, sesuai dengan aturan fungsi awal yang kita baca tadi, F min A sama dengan min F A. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih untuk menentukan apakah dia fungsi ganjil atau dia fungsi genap. Nah, yang pertama nih kita coba. Di sini ada fx sama dengan x tambah 1. Nah, kita minkan dulu untuk mengetahui apakah dia ganjil, apakah dia genap. Nah, setelah kita nah min x kuadrat ditambah 1. Kalau min x kuadrat itu kan sama dengan x kuadrat kan. Nah, ini sama nih, dicerminkan hasilnya sama. Maka dia itu merupakan fungsi genap. Jadi persamaan fungsi contoh 1 termasuk fungsi genap. Nah, kita coba ke contoh 2. Nah, di sini ada x kuadrat ditambah x. Setelah kita minkan, min x kuadrat ditambah min x malah menjadi x pangkat 2 min x. Di sini tuh nggak sesuai sama aturan fungsi yang telah kita bahas tadi, yang dimana kalau genap merupakan f min x sama dengan fx, ganjil jika f min x sama dengan fx. Jadi seperti ini ya. Ini yang kita lihat, berarti fungsi ini tuh bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap, karena yang tadi tidak sesuai sama aturan fungsinya. Next. Nah, untuk contoh ketiga nih pecahan. Kita di sini ada gx sama dengan x per x pangkat 2 min 1. Sama seperti soal sebelumnya, kita minkan terlebih dahulu, di mana min x per min x pangkat 2 min 1. Sama dengan jadinya min x pangkat 2 min 1. Nah, setelah tadi, ini merupakan fungsi ganjil. Soalnya dengan aturan fungsi ganjil yang sebelum kita bahas. Oke. Baik, selanjutnya yaitu materi ketiga, definisi deret Fourier. Deret Fourier adalah suatu deret yang mengandung cupu-cupu sinus dan kosinus yang digunakan untuk mempresentasikan fungsi-fungsi periodik secara umum. Nah, di sini deret Fourier itu jika didefinisikan intervalnya itu antara L sampai L, dan di luar interval fx sama dengan fx tambah 2L, yaitu diandaikan bahwa fx mempunyai 2L. Deret Fourier dari fungsi fx yaitu fx sama dengan A0 per 2 sigma sehingga n sama dengan 1. an cos n px per L ditambah bn sin n px per L. Nah, fungsi deret Fourier dapat diuraikan juga sebagai berikut: fx A0 per 2 ditambah A1 cos x ditambah A2 cos 2x dan seterusnya, ditambah B1 sin x ditambah B2 sin 2x dan ditambah seterusnya. Lalu yang keempat itu ada rumus koefisien Fourier. Nah, rumus yang kita pakai di sini ada AN, A0, BN. Di sini kita pakai rumus AN itu 1L dengan interval min L sampai L, fx cos npx per L dengan n di sini 1, 2, 3. Nah, untuk nolnya ini kita pakai 1 per L dengan integral min L sampai L fx dx. Nah, untuk Bn sama aja, bedanya di sini yaitu untuk Bn itu di sini sin, tadi untuk An di sini cos. Nah, apabila fx suatu fungsi kontinu dengan periode 2L, maka
Deret Fourier fungsi fx dapat disajikan dengan persamaan fx deret Fourier dalam koefisien an, bn yang disajikan sebagai berikut. Nah, an, bn-nya di sini udah berubah ya, jadi kita tambah L. Oke, selanjutnya di sini ada contohnya fx sama dengan 0 jika x di sini antara min 5 sampai 0. Terus fx sama dengan 3 jika di sini 0x itu dari lebih besar daripada 0 kurang dari 5. Nah, di sini ada grafiknya, suruh gambar grafiknya di sini kan fx itu sama dengan 0 jika x itu antara min 5 sampai 0, min 5 sampai 0. Nah, kemudian fx di sini sama dengan 3 jika x itu antara 0 sampai min 5. Jadi, kita kalau dari grafik ini kita bisa hitung langsung periodiknya dengan 1, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu kita ada 10. Selanjutnya, tentukan koefisiennya. Nah, untuk kedua, yang B itu kita tentukan koefisiennya. Nah, di sini tuh udah ditulis nih, diketahui kan tadi sebelumnya udah diketahui, periodiknya itu 10. Kok bisa sih 2L? Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa ke mundur lagi videonya dan lihat definisi deret Fouriernya. Di situ udah dicantumkan jika fx didefinisikan pada interval min L per L dan di luar interval fx sama dengan x ditambah 2L, yaitu diandaikan bahwa fx mempunyai 2L. Nah, jadi di sini kan tadi T-nya udah ketahui kan 10. Jadi 2L sama dengan 10, lalu L sama dengan 5. 10 dibagi 2 yaitu 5. Nah, kita masukin aja nih ke rumus A0-nya. Di sini rumus A0 yaitu 1 per L integral min L sampai L fx dx. Nah, tadi kan udah ketahui nih, L-nya berapa? 5. Jadi kita masukin. Jadinya 1/5 integral min 5 sampai 5. Karena fx-nya belum diketahui, jadi langkah selanjutnya yaitu 1/5. Nah, kenapa kok ini bisa kayak gini? Ini tuh kalian tinggal lihat di soalnya aja. Dimasukin ke sini. Kan kalau di soalnya itu 0 itu jika min 5 sampai 0 kan. Nah, nih, jadi kalian yang untuk integral pertama kalian masukin 0 sampai min 5 sampai 0 dan 0 dx. Nah, selanjutnya ditambah. Nah, sama nih yang kedua kalian tinggal masukin aja. Kan tadinya min 5 sampai 0, sekarang 0 sampai 5. Ah, nilainya itu kan 3 dx. Nah, untuk selanjutnya, kan kalau udah ketahuan nih kalau 0 integral 0 kan hasilnya 0. Jadi ya udah langsung kita nolin aja. Nah, untuk yang ketiga, ini kan integral 3dx kan 3x. Nah, kalau 3 kali 5 kan 15, 3 kali 0, 0. Jadinya kita langsung masukin aja 15. Nah, tinggal kalian coret, coret. Jadi kan 15 bagi 5 itu sama dengan 3. Jadi nilai A0 adalah 3. Baik, yang selanjutnya itu mencari AN. Di sini kita pakai rumus 1 per L integral min L sampai L fx. Untuk AN kita pakai cos N dx dx. Kita masukin L-nya yaitu 5, sama seperti tadi kita masukin aja L-nya itu 5, kemudian kita pisah di sini integralnya yaitu antara min 5 sampai 0 dan 0 sampai 5. Dan di sini tadi fx-nya 0, fx-nya 3, terus kita masukin saja cos NPX per 5-nya. Kemudian di sini karena di sini ada 0 dikali apapun menjadi 0, maka kita hilangkan saja sisanya yaitu 0 integral 0,5 sampai dengan 3 cos NPX. 3 di sini kita keluarkan dan kita kalikan dengan 1/5 menjadi 3/5. Kemudian kita hitung integralnya menjadi 5 per NPX sin NPX 5 dengan 0 sampai 5. Kemudian kita masukkan X-nya yaitu 5. Di sini 5 sama 5 kita coret aja. Di sini sama-sama dengan 5 juga coret aja menjadi 3/5 sin NPX. Nah, di sini kita akan cari sin NP itu berapa. Nah, sin NP di sini kan untuk N sama dengan 1, yaitu sin P.
terus sin P itu kan sebenarnya sin 180 sama dengan 0. Nah, untuk N-nya itu 2 kita ganti jadi 2Pi. Nah, sin 360 juga sama dengan 0. N3 akan menghasilkan 0, maka dapat disimpulkan sin NP itu 0 semua dan dikalikan 3/5, maka hasilnya akan tetap 0. Kemudian kita akan mencari BN. Nah, di sini BN-nya itu dengan rumus sama kayak AN, yang membedain yaitu sin-nya, terus kita pakai integral yang sama, L-nya kita ganti 5, minimum sampai 5, kemudian kita pisah integralnya dari minimum sampai 0, kemudian 0 sama 3, fx-nya untuk integral minimum sampai 0, fx-nya itu 0, untuk 0 sampai 5 itu fx-nya 3, kemudian ini karena 0 dikali berapapun maka hasilnya 0, maka kita hilangkan. 3 di sini kita keluarkan dikali 1/5 maka 3/5, terus kita masukkan aja sin npx per 5 dx. Nah, di sini udah diintegralin jadi integral sin itu min cos, maka di sini minnya di sini min 5 NP-nya kita pisah, terus cosnya juga kita pisah, NPX dengan jangkauan 0 sampai 5. Kemudian min 5 NP-nya kita kalikan dengan 3/5, 5 di sini ada sama-sama 5, kita coret aja. Min 3 NP, kemudian untuk cos, untuk X-nya kita ubah jadi 5, cos NP 5, cos NP 0. Nah, di sini 5 sama 5 kita coret aja, cos ini ada 0, berarti hasilnya 0, cos 0 itu sama dengan 1, di sini 5-nya udah dicoret, jadi cos NP, nah min 3, pi, 3, min 3 NP, cos NP dikurang 1, itu untuk nilai BN. Nah, di sini ada sama aja, kita contoh dari persamaan fungsi ganjil genap. Nah, di sini kita buktiin nih cos NP min 1 tuh hasilnya berapa. Nah, cos NP min 1 ini di sini untuk N1 ini hasilnya 1, untuk N2 itu sama dengan 1, untuk N3 itu hasilnya minus 1, untuk N4 itu sama dengan 1. Jadi di sini ganjil genap. Kenapa ganjil genap? Karena N1 itu menghasilkan 1, N3 untuk ganjil itu menghasilkan minus 1, sedangkan untuk genap genap itu N2 menghasilkan 1, N4 1. Selanjutnya tuliskan direct variate. Nah, tadi udah kita cari A0 itu 3, AN-nya itu 0, BN-nya itu min 3, NP, cos NP min 1. Ini hasil semuanya. Terus kita masukkan ke dalam rumus deret yaitu A0 per 2 sigma hingga N sama dengan 1, AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L. Nah, di sini A0-nya kan sama dengan 3 kita masukkan, kemudian AN di sini kita masukkan 0, kemudian NPX, L-nya di sini kita ubah jadi 5, terus BN-nya kita ubah jadi NPX minus 1, kemudian cos NPX ini hasil tadi, terus sin NPX per 5. Kemudian kita gunakan di sini karena ada 0 maka hasilnya 0. Kemudian yang sisi sebelah sini kita bagi minus, hasilnya 3NP. Ini minusnya hilang. Kemudian yang bagian sini disatukan jadi 1 dikurang cos NP sin NPX. Dan kemudian kita uraikan. Nah, tadi kita udah dapat hasilnya dari Fouriernya 3/2 sigma hingga N sama dengan 1, 3 NP, 1 dikurang cos NP, dikali sin NPX per 5. Kita jabarin lebih detail, yaitu kita 3/2 ini kita tulis, terus 3 NP. Nah, di sini N-nya itu kan belum angka, maka di sini N-nya kita ganti 1, 2, 3 ini. Cos 1 ini untuk deret pertama itu kan 1. Nah, berarti N-nya kita ganti 1, jadi cos I. Sin-nya tetap, karena di sini ada N, maka kita ganti jadi 1. Setiap ada N-nya kita ganti dengan angka-angka deret 1, 2, 3 gitu. Terus sama dengan 3/2 ini, kan di sini juga ada N, maka diganti N-nya jadi 2, di sini 1, di sini 2,
terus dikurang cos 2pi, sin 2pi per 5, terus di sini deret yang bagian ketiga yaitu kita ganti n-nya dengan 3, 3 per 3pi, 1 dikurang cos 3pi, sin 3pi per 5, ditambah 3pi, 1 dikurang cos 4pi, sin 4pi per 5. Nah, di sini kan cos 2pi itu sama dengan 1. Ya kan? Nah, terus habis itu, nih, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, maka hasilnya 0. Maka di sini kenapa 0? Karena 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Jadi kita nolkan, terus kita jumlahkan yang bagian sini. Yang bagian ke 1, yaitu cos pi itu kan sama dengan minus 1. Nah, di sini juga kita hitung juga cos 3pi itu sama dengan minus 1. Dari sini minus 1 kan cos N-nya diganti 1 menghasilkan minus 1, N-nya diganti 3, 3pi menghasilkan minus 1 juga. Nah, kemudian 3 per pi, 1 dikurang 1 itu, 1 dikurang minus 1 itu 2, 3 kali 2 yaitu 6. Di sini juga 3 kali 2 yaitu 6. Maka kita langsung rumuskan aja 3pi dikali 2 hasilnya 6pi. Sin sin pi per 5-nya kita masukkan lagi. Terus 6 per 3pi, sin 3 per pi. Yang 0 ini kita hilangkan saja. Maka uraiannya tersebut menjadi 3 per 2 ditambah 6pi, sin pi per 6 ditambah 6 3pi dikali sin 3pi per 5. Dan seterusnya. Nah, sekian presentasi dari kami, penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 1.